kesempatan ini, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara melakukan proses analisis butir soal dengan menggunakan perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya pembeda. Soal yang akan saya analisis yaitu soal penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Itu adalah MAN 10 Jakarta dengan mata pelajaran sejarah kelas 10 sebanyak 85 peserta didik yang diajar oleh Ibu Wardatun Jamila, SPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis item butir soal nomor 12. Di sini ada proses penyusunan analisis butir soal dalam perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya pembeda. Nah, pada hasil analisis soal penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, mata pelajaran sejarah kelas 10 MAN 10 Jakarta, butir soal nomor 12 ini dikarenakan saya adalah NIM ujungnya 12, sehingga saya akan menganalisis soal nomor 12. Nah, di sini nomor soal 12 berbunyi, urutkanlah fase bertahan hidup masyarakat praaksara berikut ini. Nah, di sini ada jawabannya A, B, C, D, dan E, dan jawabannya yang benar adalah yang A, berburu dan mengumpulkan makanan, beternak, dan bercocok tanam. Nah, berdasarkan hasil jawaban dari 85 siswa, ialah 37 siswa menjawab benar dan juga 48 siswa yang menjawab salah. Nah, langkah kedua yaitu memulai menyusun analisis kali ini yang akan kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, kita menguji validitas butir soal. Nah, dengan rumus untuk mengetahui uji validitas yaitu R hitung lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kurang dari R tabel, maka soal tersebut tidak valid. Nah, R hitung kita dapatkan dari menggunakan produk momen, yaitu dengan rumus Y PBI sama dengan MP dikurangi MT per ST akar kuadrat dari P per Q. Nah, lalu keterangannya yaitu YPBI itu adalah korelasi poin pi serial, sedangkan MP yaitu rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya, MT adalah rata skor total, ST standar deviasi dari skor total, yang P proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, jadi untuk mencari semuanya itu, kita harus mencari terlebih dahulu N itu adalah jumlah butir benar, dan yang P jumlah betul atau jumlah siswa. Lalu yang Q 1 min P, dan sigma XT jumlah total benar per siswa. Di sini ada langsung, nah jumlah butir yang benar ada 37 siswa, jumlah yang benarnya jadi 37 per 85 ini adalah jumlah siswa keseluruhan. Nah, sama dengan 0,43. Dan Q-nya itu adalah 1 dikurangi P. Jadi 1 dikurangi 0,43. Nah, dari sini, dari jumlah betul dibagi jumlah siswa adalah 0,57. Dan sigma XT, jumlah total benar per siswa itu adalah dari keseluruhan 1938. Jadi MT-nya sigma XT per N sama dengan sigma XT-nya dari sini 1938 dan N-nya jumlah butir soalnya dari keseluruhan yaitu 85 siswa dan sama dengan hasilnya adalah 22,8. Nah, setelah itu N ini adalah jumlah siswa, MP adalah total XT siswa yang menjawab benar atau jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, pada item soal nomor 12 ini, siswa yang menjawab benar adalah 37 yang terdiri dari siswa nomor, nah ini adalah ya, ada semuanya ada 37 siswa, dan XT masing-masing siswa tersebut ini. Jadi, MP-nya 1938 per 12, 12 ini adalah
nomor NIM saya ujungnya sama dengan 161,5. Nah, setelah ini kita langsung mengerjakan. Nah, ini adalah hasil analisis butir soal yang saya kerjakan secara manual menggunakan kertas ya, ditulis gitu. Nah, di sini ada rumus-rumusnya dan tinggal dimasuk-masukin seperti yang di atas saya paparkan. Nah, dan hasilnya adalah 9,255. Dan yang YPBI hasilnya yaitu 13,035. Jadi R hitung kita sudah dapatkan yaitu 13,035. Dengan kesimpulan bahwa butir soal nomor 12 itu jadi nomor 12 R hitung lebih dari R tabel, jadi soal tersebut dapat dikatakan valid. Nah, langsung kita ke uji coba reliabilitas. Di sini ada rumusnya menggunakan KR20 R11 N per N-1 dikali S kuadrat min sigma PQ per S kuadrat. Nah, R11 ini adalah reliabilitas tes secara keseluruhan, yang P-nya proporsi subjek yang menjawab benar, dan proporsi yang Q-nya proporsi subjek menjawab salah. Dan sigma P per Q jumlah perkalian antara P dan Q, dan N itu adalah banyaknya item, dan S-nya adalah standar deviasi dari tes. Nah, apabila dari R11 sama dengan lebih besar dari 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. Nah, dan juga sebaliknya. Jadi, kita langsung saja masukkan ke rumus. Di sini ada hasil analisis manual saya lagi. Ada R11, kita masukkan rumus-rumusnya, lalu kita masukkan juga hasil-hasilnya. Dan terdapat hasilnya adalah 0,9099. Maka soal nomor 12 ini dinyatakan reliable. Oke, selanjutnya kita langsung ke tingkat kesukaran. Pada tingkat kesukaran ini terdapat rumus yaitu P sama dengan B per JS. Nah, perlu kita ketahui P di sini adalah indeks kesukaran, sedangkan B-nya itu adalah banyak siswa yang menjawab soal dengan benar atau betul, dan JS itu jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, jadi interpretasi terhadap hasil perhitungan angka indeks kesukaran soal pada umumnya menggunakan kriteria di bawah ini. Nah, ada kan soal dengan kalau 0,00 sampai 0,30 soal sukar, kalau 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang, dan 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah. Nah, jadi 37 dari soal yang benar per 85 dari seluruh siswa sama dengan 0,43. Maka butir soal nomor 12 tersebut dikategorikan sebagai soal yang sedang dari sini. Oke, langsung kita ke daya pembeda. Di sini ada rumusnya juga. Daya pembeda itu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA min PB. Jadi, D di sini adalah daya pembeda. Yang JA adalah banyaknya peserta kelompok atas, yang JB banyaknya peserta kelompok bawah, yang BA banyak peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar, dan seterusnya ya. Dan interpretasi terhadap hasil perhitungan daya pembeda ini menggunakan kriteria di bawah ini. Nah, ini ya. Nah, jadi dengan rumus tersebut
kita bisa hitung. Tapi sebelum kita harus membaginya ke dalam dua kelompok, yakni kelompok atas dan kelompok bawah, seperti yang sudah ada. Nah, jadi kita langsung hitung ya. D di sini sama dengan 43 per 43 dikurangi 12 per 42 sama dengan 43 bagi 43 adalah 1, 12 dibagi 40 adalah 0,28 dan hasilnya adalah 0,72. Jadi bisa kita simpulkan butir soal nomor 12 itu termasuk dalam tingkat dari pembeda baik karena 0,72 berada pada rentang 0,71 sampai 1,00 atau baik sekali. Oke, terima kasih. Itulah analisis tahap pertama yang saya lakukan dalam menganalisis soal butir soal ini.